Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh PJJ kelas 4 SD Negeri Keputan 01. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar FPB, dua bilangan. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan. Faktor persekutuan terbesar, FPB, dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Lihatlah gambar ini. Ini adalah contoh sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, mari kita berdiri tegak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih seperti yang dilakukan Jenderal Sudirman ini. Berdirilah dengan sikap sempurna. Rapatkan kedua tumitmu. Kedua tanganmu lurus di samping badan, menggenggam. Ayo semua berdiri. Semuanya. Siap, gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bagus. Silahkan boleh duduk untuk melanjutkan belajar. Mengapa kita memberi hormat kepada bendera merah putih? Anak-anak, lihatlah gambar ini. Ini adalah teman-temanmu yang sedang melaksanakan upacara bendera. Memberi hormat kepada bendera akan memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita yang mungkin saja berasal dari daerah yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, keyakinan agama yang berbeda, dan lain-lain. Namun kita dapat memberi hormat kepada bendera yang sama, yaitu bendera merah putih. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah salah satu alasan mengapa kita memberi hormat kepada bendera merah putih, yaitu memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah anak-anak masih ingat dengan faktor bilangan? Bagus. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Faktor bilangan ini sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya.
Anak-anak, ini adalah contoh masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan FPB. Diana membagikan 30 mie instan dan 24 kg beras untuk membantu korban kebakaran. Setiap korban kebakaran mendapat bagian mie instan dan beras yang sama. Berapa sebanyak-banyaknya korban kebakaran yang mendapat bantuan dari Diana? Contoh masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan FPB. Alicia membeli 20 kaleng susu dan 30 bungkus mentega. Susu dan mentega itu akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi barang sama banyak, berapa kantong paling banyak yang diperlukan Alicia? Masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan FPB. Erin mempunyai 12 apel dan 15 nanas. Buah-buahan tersebut akan diberikan kepada teman-temannya. Berapa teman terbanyak yang dapat menerima buah apel dan nanas yang sama banyaknya? Ayo kita bantu Erin. Kemungkinan yang pertama, buah-buahan ini akan diberikan kepada satu teman. Jadi, teman ini akan mendapatkan 12 apel dan 15 nanas. Kemungkinan yang kedua, buah-buahan ini akan diberikan kepada dua teman. Anak-anak, perhatikanlah gambar ini ya. 12 apel dibagi 2 sama dengan 6. 12 apel dibagi kepada dua teman, setiap teman akan mendapatkan 6 apel. 6 apel ya. 15 nanas dibagi 2 sama dengan 7 sisa 1. 7 nanas dan 7 nanas. Masih ada sisa 1. Nah, Erin menginginkan semua buah-buahan ini diberikan semuanya kepada teman. Tidak ada sisanya. Jadi, diberikan kepada dua teman tidak sesuai dengan keinginan Erin ya. Karena masih ada sisa 1 nanas. Kemungkinan yang ketiga, buah-buahan ini akan diberikan kepada 3 teman.
Kemungkinan yang keempat, buah-buahan ini akan diberikan kepada 4 teman. Anak-anak, amatilah gambar ini ya. Ada teman yang hanya mendapatkan 3 nanas ya. Teman yang dalam lingkaran berwarna merah itu. Teman-teman yang lain mendapatkan 4 nanas. Diberikan kepada 4 teman tidak sesuai dengan keinginan Erin. Anak-anak, membagi dengan cara mencoba-coba di atas membutuhkan waktu yang lama dan hasil yang belum tentu tepat. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah di atas dengan lebih cepat dan tepat? Cara yang lebih cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah Erin di atas adalah menentukan faktor bilangan 12 dan 15 ya. 12 ini adalah 12 apel. 15 adalah 15 nanas ya. Faktor bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. 12 dibagi 1, 12. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 3, 4. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 12, 1. Faktor bilangan 15 adalah 1, 3, 5, 15. 15 dibagi 1 habis sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 15 dibagi 15 sama dengan 1. Faktor bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor bilangan 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Faktor persekutuan bilangan 12 dan 15 adalah 1 dan 3. 1 dan 3. Faktor persekutuan terbesar dalam kurung FPB bilangan 12 dan 15 adalah 3 ya. Lihatlah faktor persekutuan ini 1 dan 3
Yang terbesar yang mana? Yang terbesar adalah yang 3. Jadi, berapa teman terbanyak yang dapat menerima buah apel dan nanas yang sama banyaknya? Jawabnya adalah 3 teman. Ini adalah pembuktian teman terbanyak yang dapat menerima apel dan nanas yang sama banyaknya adalah 3 teman. Setelah memahami penyelesaian masalah di atas, mari kita latihan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan FPB. Fabian mempunyai 14 kelereng merah dan 21 kelereng hijau. Kelereng tersebut akan disimpan dalam beberapa kaleng. Setiap kaleng berisi kelereng merah sama banyak dan kelereng hijau sama banyak. Berapa kaleng paling banyak yang Fabian butuhkan? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus mencari tahu dulu apa yang diketahui dari masalah ini ya. Fabian mempunyai 14 kelereng merah, berarti kelereng merah sama dengan 14 kelereng ya. Dan 21 kelereng hijau, berarti kelereng hijau sama dengan 21 kelereng ya. Kemudian apa yang ditanyakan? Berapa kaleng paling banyak yang Fabian butuhkan? Berapa kaleng paling banyak yang Fabian butuhkan? Ya, Fabian menginginkan kelereng tersebut akan disimpan dalam beberapa kaleng. Setiap kaleng berisi kelereng merah sama banyak dan kelereng hijau sama banyak. Pertanyaannya adalah berapa kaleng paling banyak yang Fabian butuhkan? Langkah pertama, yaitu kita harus mencari faktor bilangan 14 dan 21 ya. 14 dibagi 1 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 14 dibagi 14 sama dengan 1. Jadi faktor bilangan 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Faktor bilangan 21. 21 dibagi 1 sama dengan 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 21 dibagi 21 sama dengan 1. Jadi faktor bilangan 21 adalah 1, 3, 7, dan 21. Langkah kedua, yaitu menentukan faktor persekutuan bilangan 14 dan 21. Tadi diketahui bahwa faktor bilangan 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Faktor bilangan 21
yaitu 1, 3, 7, dan 21. Faktor persekutuan bilangan 14 dan 21 adalah 1 dan 7. Yang ini ya, 1 dan 7. Langkah ketiga yaitu menentukan faktor persekutuan terbesar bilangan 14 dan 21 ya. Setelah mengetahui faktor bilangan 14, mengetahui faktor bilangan 21, mengetahui pula faktor persekutuan bilangan 14 dan 21 adalah 1 dan 7, maka faktor persekutuan terbesar atau dalam kurung FPB bilangan 14 dan 21 adalah 7. Perhatikan faktor bilangan ini, ada 1 dan ada 7. Maka faktor bilangan yang terbesar yang mana ya? 1 apa 7 ya? Benar. Faktor persekutuan terbesar bilangan 14 dan 21 adalah 7. Yang ini ya. Ini adalah pembuktian kaleng paling banyak yang Fabian butuhkan adalah 7 kaleng. Anak-anak silahkan mengamati gambar ini. Fabian membutuhkan 7 kaleng ya. Setiap kaleng berisi kelereng yang sama banyaknya. Setiap kaleng terdiri dari 2 kelereng merah dan 3 kelereng hijau. Anak-anak, belajarlah dengan tekun dan seringlah berlatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan faktor persekutuan terbesar ini ya. Jika anak-anak sering berlatih, Pak Guru yakin anak-anak akan semakin terampil menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB ini. Selanjutnya adalah tugas mandiri 1. Arinda membeli 16 tangkai anggrek putih dan 20 tangkai anggrek ungu untuk membuat rangkaian bunga. Setiap rangkaian bunga terdiri dari tangkai bunga anggrek putih dan tangkai anggrek ungu yang sama banyaknya. Berapa rangkaian bunga terbanyak yang dapat dibuat Arinda? Masalah ini dapat diselesaikan dengan FPB, dengan faktor persekutuan terbesar. Kerjakanlah tugas ini di buku tulismu. Jika sudah selesai, segera kirimkan foto tugasmu ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya, bagus. Untuk mengerjakan tugas, dapat kalian lakukan dengan langkah-langkah seperti ini ya. Apa yang diketahui dari masalah Arinda itu? Kemudian apa yang ditanyakan ya? Kemudian jawab. Kerjakan seperti ini ya. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini anak-anak sudah dapat belajar dengan baik. Dan kesimpulan pembelajarannya adalah faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan. Faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu.
faktor persekutuan terbesar dalam kurung FPB sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan FPB mempunyai ciri-ciri khusus, misalnya berapa sebanyak-banyaknya, berapa kantong paling banyak yang diperlukan, berapa teman terbanyak yang dapat menerima, dan lain-lain. Itu adalah kesimpulannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak 1,5 meter, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.